Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Pada kesempatan kali ini, gue coba membahas ya secara analisa teknikal, ada saham Cepin, Main, dan Elsa. Di awal, gue selalu ingatkan bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, pembelajaran ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan beli ataupun menjual saham. Oke, kita pertama bahas IHSG dulu. IHSG ditutup ya, turun minus di 0,15%, kemudian ke harga 6.864 dengan nilai transaksi yang turun juga ya. Setelah di hari sebelumnya itu 15 triliun, hari ini memang ditutup di nilai transaksi 10,5 triliun. Jadi ada perbedaan sekitar 4,5 triliun ya. Jadi kurang ramai nih pasar hari ini. Dan masih tertahan belum menembus resisten di 6.892. Masih belum sanggup IHSG, dan bagaimana proyeksi besok ya, untuk secara garis stochastic RSI, kemudian garis MACD masih kuat untuk bisa naik ke atas, artinya memang ada kesempatan masih untuk menembus resisten di 6.892 ini. Dan secara garis masih break di atas garis EMA 150 dan mencoba untuk bertahan ya dan menembus garis EMA 50. Kemungkinan untuk IHSG masih bisa berpeluang untuk break di atas garis EMA, garis resisten pertama ini di 6.892. Oke, selanjutnya kita bahas masuk ke saham Cepin. Untuk saham Cepin ditutup ya naik 1,69% di harga untuk Cepin itu ditutup di harga 6.000 ya. Ditutup di harga 6.000, kemudian memang ya ditutup di harga 6.000, kemudian memang ini juga tertahan tidak bisa break di atas resisten 6.000. Jadi pas banget break di garis garis resistennya 6.000. Secara garis EMA 50 dan garis EMA 150 ini juga memang berada di atas, artinya kuat untuk menahan penurunan. Setelah memang di beberapa hari sebelumnya atau di 4 hari sebelumnya konsisten untuk naik ya. Jadi kalau di total itu kenaikannya setelah bertahan di support di 5.625, kalau sampai sekarang ditarik itu sudah naik sekitar 6,3% ya. Ini untuk saham Cepin. Dan garis MACD, stochastic RSI sudah menukik ke atas menuju lurus ya, artinya kuat untuk dapat menembus harga 6.000. Untuk saham Cepin kita lihat secara broker summary. Secara bandarmologi atau asing ya, asing masuk dalam 2 hari ini cukup besar. Kemudian secara broker summary, adanya broker-broker akumulasi ya dibandingkan distribusi, broker-broker mulai akumulasi saham ini, dan asing juga mulai banyak masuk. Dan proyeksinya bisa berpotensi untuk menembus di atas atau break di atas harga 6.000 ini. Oke, itu untuk saham Cepin. Selanjutnya ada saham Main. Nah, saham Main ini break ya atau ditutup minus di 0,33% ya untuk saham Main. Kemudian memang ini masih Nah, ini untuk saham Main masih sama dengan saham Cepin ya di bidang ayam-ayaman atau pakan atau ternak ayam. Nah, ini masih belum mampu menembus apa namanya resisten pertama itu di harga 630, masih break atau memang belum menembus. Tetapi sudah break di atas garis EMA 50, ini juga pertanda jika memang mampu meneruskan menembus resisten di harga 630, ada kemungkinan bisa menguji resisten kedua di harga 650. Secara garis memang berada di bawah garis EMA 150 dan garis EMA 50, dan ini juga cenderung bersifat sideways. Garis MACD juga menunjukkan sideways, dan stochastic RSI
sudah mulai overbuy. Secara garis keuntungan kita kalau misalkan teman-teman sudah beli di harga 605, tarik sekarang itu sudah untung sekitar 3-4%-an ya. Untuk kedepannya bagaimana? Mungkin jika berpotensi atau kuat menembus 630, bisa melanjutkan ke 650-an. Tetapi jika gagal break, akan bersifat cenderung sideways dalam 1 minggu ke depan, seperti itu. Kemudian kita analisis secara bandarmologi. Secara bandarmologi memang ada akumulasi ya, dibandingkan distribusi, akumulasi yang cukup besar, kemudian secara asing masuk ya, karena ini memang jumlahnya sahamnya kecil gitu kan. Jadi kesimpulannya dari 2 hari yang lalu memang ada asing masuk, dan 1 hari kemarin tanggal 20 itu asing mulai keluar. Untuk saham main ya, kemungkinan untuk bisa naik ya naik, karena memang sejarahnya historikalnya bisa naik ke 800-an. Cara harga analisis Stockbit main bisa masuk atau bisa menembus harga 700-an. Kalau kita proyeksikan beli di harga sekarang, jual di harga 700-an ya, itu kita untung sekitar 17%. Itu proyeksinya untuk saham main. Yang terakhir itu ada Elsa. Kemudian untuk saham Elsa masih tertahan ya. Jika dilihat ini gue bikin resisten penama ya di harga 304, dan emang saham Elsa ini break di bawah dari resisten tersebut di harga 298 atau ditutup minus 0,67% ya. Secara pergerakan ini kuat masih tertahan di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50. Dan pergerakan sebelumnya memang cenderung sideways, kemudian garis MACD memang menunjukkan adanya pergerakan untuk naik. Namun hari ini memang adanya distribusi sehingga ditutup minus 0,67%. Potensinya untuk menembus harga 304 berpeluang ya, tetap berpeluang karena memang garis MACD sudah menunjukkan peningkatan naik ke atas. Kita bahas secara broker summary dan bandarmologi. Secara asing ya, hari ini memang penutupan minus 0,66% ini ditandai oleh asing ya sudah keluar. Memang seminggu terakhir ini adanya akumulasi asing itu besar. Artinya, memang untuk saham Elnusa ini, bagi teman-teman yang sudah beli di harga 282, kemudian ingin melepas di harga sekarang, itu ada punya margin di 69 atau sekitar 7%-an. Nah, jika mau take profit ya silahkan, karena emang ada asing yang sudah take profit atau keluar dari saham ini, tapi sebagian besar nilai asing masih tertahan di saham Elnusa ini. Kemudian secara broker memang adanya akumulasi ya dari saham Elnusa ini ya. Kemudian dan secara jangka menengah, Elnusa mungkin cenderung akan mengetes resisten terdekat sampai dengan resisten kedua di 312. Oke, teman-teman, itu proyeksi dan analisis secara teknikal ketiga saham itu. Mudah-mudahan menjadi insight yang bagus dan bermanfaat dalam mempertimbangkan beli dan jual. Terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai jumpa.